Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak terasa kita telah masuki bulan Agustus. Dan juga beberapa bulan lagi kita akan masuki tahun 2021. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan Anda maupun kehidupan saya saudara. Mari saudara, kita terus mengejar Tuhan, kita terus setia sama Tuhan, kita terus menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau ajak saudara semua yang ada di rumah untuk bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh diberi kesehatan, kami masih boleh diberi nafas kehidupan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau beribadah, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Bebaskan kami Tuhan dari setiap keterikatan-keterikatan Tuhan. Biar kami dapat bebas memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu sudah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan hadirat-Mu yang akan melawat dan menjamah kami, melepaskan kami daripada yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta biar Roh Kudus memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian tahun Yobel. Saudara, dengar sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, saudara, dengar sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Saudaraku, saudara, dengar sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tahun 2020 ini Tuhan adalah tahun pembebasan yang daripada-Mu Tuhan. Kau membebaskan kami dari setiap sakit penyakit Tuhan. Kau membebaskan kami dari setiap kutuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau Tuhan yang membebaskan dan memberikan kemenangan buat setiap kami semua di tempat ini Tuhan. Di rumah-rumah jemaat-Mu berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami meninggikan dan menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima setiap pujian penyembahan kami Tuhan.
Hanya Engkau Tuhan yang layak menerima hormat dan kemuliaan Tuhan dari setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu saudara. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Apapun Tuhan keadaan bangsa kami, apapun Tuhan keadaan kehidupan kami Tuhan, kami mau terus memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan ya Allah Roh Kudus pada hamba-Mu. Biar Engkau yang menyertai dan memimpin hamba-Mu Tuhan. Tuhan juga kuduskan dan sucikan hati kami Tuhan, agar dapat mendengarkan dan menerima firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami, tutup bungkus ruangan di mana kami berada Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami tolak setiap kuasa kegelapan yang ingin mencuri Tuhan setiap firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan Yesus, supaya Tuhan mencelikan mata rohani dan telinga rohani kita, supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan, supaya kita bisa mendengar apa yang Dia ingin sampaikan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Seperti kami mau mendengar firman-Mu ya Bapa, celikanlah kiranya mata rohani kami Bapa, untuk melihat rencana-Mu di akhir zaman ini, dalam hidup kami sehari-hari Tuhan.
celikannya telinga kami, supaya telinga kami dapat mendengar apa yang firman-Mu katakan. Biar kiranya Engkau sendiri Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, mencelikan, membuka setiap firman yang logos, boleh menjadi rema sesuai kebutuhan kami masing-masing. Bapa, terima kasih. Roh Kudus, tambahkan pada kami roh hikmat, roh akal budi, roh wahyu dan marifat untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Karena kami sepakat dengan Engkau ya Bapa, bahwa setiap firman yang keluar pada mulut-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dengan maksudnya. Dan bukan korban bakaran dan korban sembelihan yang Kau hendaki ya Tuhan. Tapi yang Kau hendaki adalah pertobatan orang-orang fasik. Dan kami sepakat biar kira firman yang disampaikan hari ini Tuhan Yesus boleh menjangkau setiap orang yang mau mendengar firman ini melalui YouTube-Mu. Kiranya Engkau sendiri menyucikan, menguduskan, memberkati firman-Mu Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Karena hanya Engkau yang layak terima pujian, hormat, dan kuasa dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai hari ini. Haleluya. Amin. Ya, shalom, puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan bicara tentang Ruth, seorang perempuan Moab, bukan dari bangsa Israel, yang tidak menyembah Allah sebelumnya. Tetapi yang hidupnya berubah dan diubahkan Tuhan. Saya beri judul hari ini tentang loyal dan rela berkorban. Nanti kalau Bapak Ibu mau baca, kita bisa baca dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai 18. Ya. Atau saya bacakan dulu ya supaya kita ngerti jalan ceritanya. Rut 1 ayat 1 sampai 18. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang di Betlehem Yehuda berserta isinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Ini di luar Israel ya, negara tetangga Israel, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, sang suami. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya laki-laki Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi itu, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya laki-laki. Kedua anak laki-laki itu mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya. Jadi Naomi punya anak, selain suaminya mati, anak laki-lakinya juga mati, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu, si Naomi, kehilangan kedua anak laki-lakinya dan suaminya. Ya. Nah, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya Israel dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantu perempuannya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suami. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan keras. Ini permintaan pertama Naomi, ya, si sang ibu mertua kepada menantu perempuannya. Ayat 10, dan berkata kepadanya, tapi kedua menantunya berkata kepada Naomi, tidak, kami akan ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi menjawab, yang kedua kali Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Yang ketiga kali Naomi ngomong, pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung kepadaku. Jadi begini saudara, dalam
Ada kebiasaan di sana, di Israel, di daerah Timur Tengah sana, bila si suami ini anak pertama laki-laki meninggal, maka adiknya yang laki-laki, adik si suami, kalau mereka belum punya anak nih, si suami dengan istri itu belum punya anak, nah sang suami ini meninggal, maka adiknya laki-laki akan menikahi istri kakaknya. Supaya nanti kalau anak yang pertama lahir, itu akan diberi nama kakaknya. Jadi seolah keturunan kakaknya. Ini yang terjadi. Ya. Makanya si Naomi bilang begitu, kamu pulang. Nggak mungkin kalau hari ini saya menikah lagi, saya punya laki-laki lagi, masa kamu menunggu anak laki-laki saya yang baru lahir itu sampai dewasa untuk kamu nikahi. Ya. Itu adat istiadat di sana, saudara. Ayat 13 saya ulangin. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Karena Naomi, Orpa dan Ruth hanya kehilangan suami, tapi Naomi kehilangan suami dan kedua anak laki-lakinya. Ya. Ayat 14, menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium ibu mertuanya itu, lalu minta diri. Tetapi Ruth, perhatikan, tetap berpaut kepada mertua perempuannya nih. Padahal Ruth bangsa yang berbeda ya dari bangsa Moab. Ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu pada bangsanya dan kepada para allahnya. Ya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ruth 1 ayat 16 katakan, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ini prinsip yang dipegang oleh Ruth. Ya. Nah, kita belajar dari Ruth, apa yang membuat Ruth ini luar biasa, saudara. Kalau kita lihat situasi kehidupan pada zaman Ruth, ya, di kitab Ruth ini sebelumnya adalah kitab Hakim-Hakim, saudara. Nah, kalau kita baca di Hakim-Hakim terakhir, pasal 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Ya. Sebentar. Tidak ada raja. Saya baca ayat 25. Pada zaman itu, Raja-Raja 21 ayat 25, pada zaman itu ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi sebelum di Israel punya raja, sebelumnya ada hakim-hakim, saudara. Sebelum hakim-hakim ada Yosua, ada Musa yang memimpin. Ya. Pada waktu hakim-hakim yang terakhir, itu bangsa Israel sudah seperti domba kehilangan gembala. Ayat 25 katakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bukankah itu juga yang terjadi pada zaman kita saat ini? Ya. Saat ini masing-masing orang menganggap dirinya benar, ya. Zaman kita ini sudah hampir kembali ke zaman dulu, Sodom dan Gomora, ya. Bahkan baru-baru ini saya baca, saya lagi search di Google, di Thailand tuh ada, kalau kita tahu kan jenis kelamin menurut bangsa Indonesia ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Di Eropa itu ada 6. Selain laki-laki dan perempuan ada LGBT. Ya, lesbian, guys, biseksual, transgender. 2 tambah 4 jadi 6. Di Thailand itu ada 18 jenis kelamin yang berbeda. Dan itu it's okay buat mereka. Mereka dilindungi oleh undang-undang di pemerintah mereka. Zamannya sudah begitu kacau, ya. Di beberapa negara melegalkan pemakaian narkoba. Bukan hanya Belanda, tapi sudah beberapa negara yang lain sudah. Di Amerika juga di beberapa negara bagian. Pemakaian senjata, orang sipil boleh pakai senjata itu di Amerika. Sehingga pada waktu Bapak Ibu lihat kemarin kerusuhan di Amerika, banyak orang bawa senjata. Itu orang sipil, nggak hanya tentara. Ya, sudah kacau semua. Ya, nah, sikap individualis di zaman sekarang ini, di era kemajuan teknologi,
orang nggak mau dicampuri orang lain, lebih suka menyendiri dan bersikap independen. Sama seperti zaman kitab Hakim-Hakim sebelum Rut itu. Semua orang berbuat semaunya sendiri. Tapi kita bisa belajar dari seorang wanita bernama Rut yang sebelumnya belum kenal Allah. Ya. Rut loyal atau setia dan rela berkorban. Apa saja keterangan Rut yang diberikan, ya. Nah, siapa sih Rut itu? Rut ini dari bangsa Moab, tetangganya Israel. Kalau kita baca di kitab Kejadian, bangsa Moab ini keturunan dari seorang pria namanya Moab, itu adalah anaknya dari Lot. Siapa Lot? Lot adalah sepupu dari Abraham. Oke, jadi mereka sebenarnya masih ada family jauh, cuma sudah ke bawah kan, beranak bercucu begitu. Cuman setelah ninggalin Abraham, mereka tidak menyembah Allah yang Abraham sembah, ya, tapi dewa Kamos. Jadi Rut ini dari bangsa Moab, keturunan Lot, ya, kepada Abraham, penyembah dewa Kamos. Ya, 1, tetap setia. Nah, saya bacakan dari Rut 1 ayat 5. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu Naomi kehilangan kedua anaknya laki-laki dan suaminya. Ayat 16, tetapi kata Rut kepada ibu mertuanya, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Rut ngerti konsep firman Tuhan. Kalau laki-laki dan wanita menikah, mereka bersetubuh, mereka tuh jadi satu, saudara. Termasuk keluarganya. Ya, ibu mertuanya Rut adalah ibunya. Ya, kalau seorang perempuan menikah, dia sudah keluar dari rumahnya, saudara. Dia bersatu dengan keluarga dengan suaminya dan keluarga suaminya. Rut ngerti banget konsep ini. Ya, walaupun Rut sebenarnya nanggung banyak hal. Dia masih muda, dia belum punya anak. Ya, dia butuh perlindungan suami, dia butuh suami yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ya. Tapi dia ngerti konsep yang benar. Ya, kita lihat. 1, Rut tetap setia. Apa yang dia dapat? Dia bayar harganya sangat mahal. 1, tetap setia. Meskipun Rut adalah seorang perempuan Moab, ia menunjukkan kesetiaan Rut tetap menyembah Allah Israel. Meskipun suaminya Mahlon sudah meninggal. Situasi dan kondisi bisa mengubah kesetiaan seseorang. Apalagi kalau keadaannya negatif. Tetapi Rut tetap setia kepada Allah. Walaupun Rut tadinya penyembah dewa Kamos menjadi menyembah Allahnya Israel karena suaminya orang Israel. Walaupun suami sudah meninggal, dia bisa saja kembali kepada Allahnya, tapi tidak dilakukan oleh Rut. Ya, Rut tetap setia kepada Allah bangsa Israel. Karena ayat 11 jelas dikatakan tuh, yang terakhir, karena bangsamu lah bangsaku dan Allahmu Allahku. Ya. Kesetiaan kepada Allah diuji dengan keadaan-keadaan yang pahit dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti saat ini kita tahu, saudara, bisa baca di berita berapa banyak perusahaan yang tidak pernah terpikirkan bangkrut. Itu bisa bangkrut, seperti Bank Lehman yang sudah 50 tahun lebih di Amerika, bank raksasa ya. Perusahaan makanan yang terkenal, ya, saya nggak perlu sebutkan namanya, Bapak Ibu bisa cari sendiri, yang punya gerai 1.400 di seluruh dunia, restoran-restoran gede besar-besar, ya, bisa menyatakan dirinya pilot. Mall-mall banyak yang tutup dan tidak semuanya buka lagi. Toko-toko yang besar, ya, kalau Bapak Ibu baca di surat kabar atau lihat di Google, banyak daftarnya. Kondisinya sama, sudah, dengan keadaan-keadaan yang pahit dan tidak sesuai dengan kita harapkan. Seringkali kita diuji untuk tetap setia sama Tuhan atau enggak. Yang kedua, ya, Rut tetap rela berkorban. Ya, Rut pasal 2 ayat 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut. Nah, ini Rut
Ruth tadi sudah ikut Naomi, mertuanya Naomi pulang dari Moab, dari tanah kelahiran Ruth, balik ke Israel ya. Kemudian mertuanya ini suruh Ruth kerja di ladangnya Boas. Boas adalah salah satu keluarga, masih sanak famili dari keluarga Elimelek, suaminya Naomi yang meninggal itu. Ya, orang Yahudi ya. Ayat 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, ke tempat lain maksudnya. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tapi tetaplah dekat dengan pengerja-pengerja perempuan. Ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, waktu Naomi pergi dengan suami dan kedua anak lakinya, dia bilang aku pergi membawa tangan yang penuh, artinya dia banyak bawa harta. Ya. Artinya dia nggak kekurangan. Ya. Dia pergi ke Moab, merantau ke negeri orang, ya. Suami, istri, anak laki-laki. Tapi pada waktu dia pulang dia nggak punya apa-apa. Nah di sini kita lihat Ruth mau merendahkan diri, kerja mengutin jelai di ladangnya masih sanak familinya. Ya. Dia rela berkorban. Buat siapa? Bukan hanya buat si Ruth makan, tapi buat mertuanya juga, buat ibu mertuanya makan. Ya. Meskipun sudah ada para penyabit gandum, tetapi Ruth tetap mau menjadi pemungut jelai. Posisinya di belakang, saudara. Penyabit gandum di depan, dia cuma pemungut jelai itu jelai-jelai yang berantakan aja, saudara, yang sisa. Nah, nanti kalau dibaca di Alkitab begitu. Ya, jadi bukan pekerja utama, saudara. Sebenarnya dia ngambilin sisa-sisa yang jatuh yang nggak diambil oleh pekerja-pekerja yang di depan, saudara. Pekerjaannya bukan yang utama. Ya. Karena pengorbanan itu Ruth mendapat belas kasihan Boas. Dia rajin. Ruth nggak ngomong soal gaji, nggak ngomong soal nuntut minta ini, tapi dia bekerja. Dia bekerja dari pagi sampai petang, Alkitab katakan. Ya, sehingga menimbulkan belas kasihan Boas. Nah, sampai dimanapun Tuhan memimpin kita naik, tetaplah bersikap rendah hati dan memiliki kerelaan berkorban. Mungkin sebelumnya Ruth ini termasuk kaya, saudara ya, walaupun Alkitab tidak tulis. Karena berkecukupan, karena Naomi waktu pergi dari Israel dia bawa banyak, tangannya full, penuh. Ya, tapi Ruth tetap bersikap rendah hati dan rela berkorban. Dia hidupi mertuanya loh. Ya. Nah yang ketiga, ya kita lihat. Tetap dalam rencana Tuhan. Ya. Dari Rut 4 ayat 14-17. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, ya. Nah ini setelah begini, setelah akhirnya Rut ini dinikahi oleh Boas, saudara. Ya, Boas bilang sama Rut, Boas kagum sama Rut karena Rut tidak ngejar pemuda-pemuda yang mungkin badannya kekar, maco begitu ya. Ya, tapi Rut ngerti ada satu hukum apa ya? Di Israel itu kalau ada seorang keluarga yang jatuh miskin, keluarga terdekatnya punya kewajiban menebus, menolongnya. Ya, Rut sebagai perempuan muda bisa aja nggak mau. Dia lebih bisa aja dia dia berpikir dengan matanya. Oh, saya mau carinya ganteng dong, kaya tapi ganteng. Mapan ganteng. Gua nggak mau yang tua. Walaupun secara adat istiadat sana ini ada keluarga dari pihak suaminya. Tapi tidak. Rut tetap patuh. Ya, tetap patuh. Dia dekat dengan Boas, dia menolong Boas. Sampai Boas mengasihinya Rut. Dan sebelumnya juga Rut dikasih nasihat sama mertuanya, sama ibu mertuanya Naomi. Rut nurut apa yang dikatakan ibu mertuanya. Rut bayar harganya mahal, sudah. Dia tinggalin keluarganya di Moab, bangsanya, tanah kelahirannya. Dia pindah ke negara lain, menyembah Allah yang berbeda. Tapi Rut tetap setia, tetap dalam rencana Tuhan. Dan kita akhirnya Rut dinikahkan oleh Boas, ya.
kemudian punya anak. Apa yang lihat dikatakan ayat 14, Rut 4:14. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, kepada ibu mertua ya, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Jadi si Naomi ini punya menantu Rut kan. Rut dinikahi oleh Boaz. Setelah menikah, Rut melahirkan seorang anak laki-laki. Ini disebut dengan penebus. Nantinya ini akan jadi keturunan Raja Daud, Salomo ke Yesus. Ya, ayat 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu Rut yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga si Rut maksudnya, dari 7 anak laki-laki. Bayangin orang Israel memuji Rut yang orang Moab ini, seorang perempuan yang lebih berharga daripada 7 laki-laki. Ya, karena semua harga yang dibayar oleh Rut. Harga yang tetap setia, rela berkorban, dan tetap dalam rancangan Tuhan. Ayat 16. Dan Naomi si mertua itu mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutnya namanya Obed. Dialah ayah Isai. Jadi Rut punya anak Obed namanya, si bayi itu Obed. Nanti setelah dewasa Obed melahirkan Isai laki-laki. Isai melahirkan Daud yang kemudian menjadi raja. Dari keturunan Daud nanti ada Yesus. Ya, bayangin seorang perempuan yang menyembah Allah yang lain dari bangsa yang berbeda. Setelah kenal Tuhan, dia setia. Dia rela berkorban, dia berani bayar harganya. Tuhan mau pakai. Ya. Bayangkan kalau saat itu Rut sebagai wanita muda mengikuti keinginan dagingnya, mengikuti keinginan matanya, jalan cerita akan berbeda. Ya. Dari Rut seorang perempuan Moab, Tuhan bisa melahirkan Obed yang menurunkan Isai ayahnya Daud. Sikap loyal, setia, rela berkorban yang ditunjukkan Rut, membawanya ke dalam aliran kehendak rencana Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu sekalian saat ini, apa yang sudah dialami. Ya. Tapi belajar percaya sama Tuhan, karena firman Tuhan berkata begini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya baik yang baik maupun baik yang jahat, baik yang enak maupun yang enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kalau kita ngalamin sesuatu yang nggak enak, karena kita tahu persis kita salah, bukan dari Tuhan. Tapi kalau kita tahu persis kita benar melakukan hal yang benar, berniat yang benar, melakukan yang benar, tapi orang anggap salah, jangan marah. Ya, mungkin di balik itu Tuhan punya suatu rencana. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Banyak hal-hal yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi di depan, sesungguhnya sedang membentuk kita untuk hal yang baik, sedang memperlihatkan seperti Rut ini, ya, seperti Yusuf melakukan hal yang baik kepada bapaknya, kepada kakak-kakaknya, mau bantu kirim makanan. Yusuf anaknya Israel, anak Yakub, tapi kemudian terjadi hal yang buruk, diiri hati ikan oleh kakak-kakaknya. Kemudian Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Ya, banyak hal-hal yang buruk yang terjadi dalam diri kita. Kita nggak bisa, kita harus belajar percaya apapun yang terjadi saat ini, selama engkau setia dengan Tuhan, engkau sungguh sudah kerja keras, engkau tetap baca firman Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk kita semua. Ya, belajarlah untuk tetap taat mengerjakan bagian kita, dan biarlah Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Yesus Kudus, kami ucap syukur karena Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik. Biar kami boleh belajar seperti Rut, orang Moab itu yang tidak kenal Engkau sebelumnya,
Tapi saat ini kami mengucap syukur, kami sudah kenal Engkau. Sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Biar kira kami belajar seperti Rut. Belajar tetap loyal, belajar tetap setia kepadamu Tuhan. Walaupun kami nggak bisa melihat jauh di depan kami. Tapi kami boleh tetap setia. Ya Tuhan. Biar kami boleh tetap rela berkorban. Seperti Rut. Setelah mengerti, setelah mengenal Allah Israel. Dia korbankan keinginan dagingnya untuk tetap ikut mertuanya. Kepada bangsanya, kepada Allahnya. Dan biar kami yang ketiga Tuhan, tetap dalam rencanamu Tuhan. Karena kami percaya ya Bapa, rencanamu adalah rencana yang terbaik buat hidup kami. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau sendiri ya Roh Kudus memberkati semua firman yang sudah disampaikan, menyucikan, menguduskan, memberkati, mengurapi setiap orang yang mendengar firman hari ini. Kiranya Engkau basuh pikiran mereka dengan air hidup ya Bapa. Tahirkan pikiran mereka sehingga pada saat mereka mendengar firman Tuhan, hati mereka boleh terbuka menerimanya. Biar setiap firman yang logos boleh menjadi rema. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita angkat hati kita dan kedua tangan kita. Kiranya Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu. Kiranya Tuhan memberkati bakul nasi adonanmu. Kiranya Tuhan memberkati buah kandunganmu. Kiranya Tuhan memberkati apapun juga yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Biar kiranya berkat dan damai sejahtera dan sukacita yang jauh melampaui segala akal. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian yang mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya bersama saya terima dan katakan amin, amin, amin.